10 sahabat dari desa terpencil bernama Telaga Tumaun bersatu bukan hanya karena persahabatan, tetapi karena darah yang mereka warisi dari leluhur penjaga gerbang alam gaib. Ketika keluarga mereka diancam oleh kemiskinan, penyakit, dan kekuatan jahat yang muncul kembali, mereka menggunakan kemampuan spiritual untuk menyelamatkan desa mereka. Tapi semakin dalam mereka masuk ke dunia supranatural, semakin berat ujian yang mereka hadapi, antara loyalitas, pengorbanan, dan pilihan yang mengguncang nurani. Tokoh utama, Raka, pemimpin kelompok, anak dukun, karismatik dan pendiam. Sela, jiwa penyembuh, sensitif terhadap alam dan arwah. Bayu, pemberani, skeptis terhadap hal gaib. Dina, pintar dan strategis, punya buku warisan leluhur. Reva, Ilham, Maya, Adit, Lena, dan Jody, sahabat dengan peran pelengkap dan unik. Latar, desa Telaga Tumaun, desa terpencil dikelilingi hutan angker dan kabut tebal. Di sana, waktu terasa lambat dan malam lebih lama daripada siang. Malam itu kabut turun lebih cepat dari biasanya. Raka berdiri di tengah tanah lapang yang dulunya sawah, kini jadi semak liar karena gagal panen bertahun-tahun. Angin yang membawa suara seperti bisikan menyapu lehernya. Di belakangnya berdiri 9 sahabatnya, berpegangan tangan dalam lingkaran. Di tengah lingkaran, satu buku tua terbuka, berisi huruf yang tak lagi bisa dibaca manusia biasa. Tapi malam itu, mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah 10 darah penjaga, keturunan dari para pelindung gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah. Desa Telaga Tumaun berdiri di antara dua dunia nyata yang penuh kesunyian dan penderitaan, serta dunia tak kasat mata yang penuh rahasia leluhur. 10 sahabat yang tumbuh bersama di desa itu tidak menyadari bahwa garis hidup mereka telah tertulis sejak berabad lalu, dan semuanya akan dimulai malam ini. 1. Lingkaran pertama. Kabut menggantung di atas tanah kering ketika Raka melangkah ke tengah lapangan bekas sawah. Satu persatu, 9 sahabat lainnya menyusulnya. Sela, Bayu, Dina, Reva, Ilham, Maya, Adit, Lena, dan Jody. Mereka berdiri membentuk lingkaran, tangan saling menggenggam di tengah tanah yang diyakini sebagai pusat energi desa. Sela membawa buku tua dari almarhum neneknya, seorang dukun wanita terakhir di desa itu. Bukunya berisi mantra, doa, dan kisah kutukan yang menghantui desa sejak leluhur mereka mengikat perjanjian dengan makhluk penjaga hutan. Kita di sini bukan untuk bermain, ujar Raka, matanya tak berkedip. Ini bukan soal berani atau tidak. Ini soal keluarga kita. Kita satu-satunya harapan mereka. 2. Kutukan dan kemiskinan. Desa Telaga Tumaun sudah 5 tahun terakhir menderita. Ladang tak subur, banyak keluarga jatuh miskin, anak-anak putus sekolah. Bahkan beberapa orang tua menghilang begitu saja. Diambil hutan, kata orang-orang tua. Tapi Raka dan sahabat-sahabatnya tahu lebih dari itu. Mereka mendengar bisikan, mimpi aneh, dan beberapa di antaranya punya luka spiritual yang tidak bisa dijelaskan. Sela pernah kerasukan dan menulis mantra dengan darahnya sendiri di dinding. Bayu pernah melihat adiknya tertawa dengan suara orang dewasa di tengah malam. Dina, ia menyimpan rahasia lebih besar. Ibunya pergi dari rumah bertahun lalu. Kabarnya berselingkuh dan menghilang. Tapi Dina tahu, sang ibu dikorbankan dalam ritual yang gagal. 3. Cinta yang retak. Dalam lingkaran persahabatan itu, ada juga kisah yang menyakitkan. Maya dan Ilham pernah berpacaran secara diam-diam. Tapi suatu hari Maya mendapati Ilham dan Reva berciuman di belakang gubuk tua dekat sumur angker. Maya tak pernah mengungkit, tapi sejak itu matanya kehilangan cahayanya. Reva, gadis ceria misterius, menyimpan luka. Ibunya hamil di luar nikah dan tak pernah menyebut siapa ayah kandung Reva. Reva tumbuh dalam tuduhan dan gunjingan. Ciumannya dengan Ilham bukan cinta, tapi pelarian. Dan malam itu, di lingkaran, semuanya berdiri dengan luka yang tak mereka sembuhkan. 4. Mantra pertama. Sela membuka bukunya. Ia membaca mantra dalam bahasa lama, dan satu persatu angin berhenti berhembus. Dahan tak lagi bergoyang. Waktu seperti melambat. Ketika ia menyebutkan nama-nama mereka, tanah bergetar. Sebuah cahaya merah muncul dari bawah tanah, membentuk garis-garis yang menyambungkan 10 pasang kaki mereka. Tiba-tiba, Lena menjerit. Tubuhnya terangkat beberapa senti, dan suara aneh keluar dari mulutnya.
Apa ini? Bayu mendekat. Dia yang pertama, kata Jody. Lena keturunan penjaga pintu ke-10. 5 darah dan pengkhianatan. Mantra itu membangunkan roh-roh lama. Salah satu dari mereka bukan penjaga, melainkan makhluk pemberontak dari masa lalu yang pernah dikhianati oleh leluhur Sela. Ia masuk ke tubuh Lena dan mulai memecah lingkaran. Kalian menyentuh apa yang tak boleh disentuh, suara Lena atau makhluk dalam dirinya berteriak. Tiba-tiba, Dina melangkah maju. Ia membuka luka lama di telapak tangannya dan membacakan mantra pengunci. Luka itu adalah warisan dari ibunya, perempuan yang diduga kabur karena berselingkuh, padahal disiksa dalam ritual gagal. Jika memang harus kubayar dengan darah ibu yang dituduh pendosa, maka biar malam ini jadi titik baliknya, serunya. Lena jatuh. Cahaya menghilang. Hening kembali. 6 rahasia leluhur. Malam itu mereka tak tidur. Di rumah tua milik kakek Raka, mereka berkumpul. Buku tua itu dibuka lagi. Ternyata ada 10 penjaga gerbang dunia gaib, dan mereka keturunan terakhir. Tapi masing-masing punya harga, kesetiaan, pengorbanan, dan pengendalian hasrat. Hasrat menjadi bagian penting dari keseimbangan jiwa dan alam. Beberapa dari mereka mulai menyadari, hubungan yang mereka jalani bukan hanya cinta, tapi bagian dari tarikan energi yang tak kasat mata. Daya tarik antar mereka menjadi sumber kekuatan, tapi juga bisa jadi kelemahan fatal. 7 kekecewaan pertama. Bayu, yang sejak kecil mencintai Maya, akhirnya tahu kebenaran soal Reva dan Ilham. Ia kecewa, tapi bukan karena cinta ditolak. Ia kecewa karena rahasia itu jadi sumber ketegangan yang memecah ikatan mereka. Padahal, mereka akan melawan sesuatu yang lebih besar dari perasaan pribadi. Maya menangis. Reva menghindar. Ilham menatap kosong. Tapi setelah menenangkan mereka, kita harus menelan pahit ini. Karena setelah ini, kita bukan cuma manusia. Kita penjaga. 8 garis yang menyatu. Mereka membuat simbol baru, garis lingkaran dalam bentuk pusaran, digambar dari darah mereka sendiri. Itu bukan sekadar simbol, itu ikatan. Setiap luka batin, kekecewaan, dan cinta yang retak menjadi energi dalam pusaran itu. Sejak malam itu, mereka mulai bermimpi serupa. Tentang hutan yang berbicara, tentang api di tengah air, dan suara-suara dari masa depan. 9 perjanjian. Raka akhirnya berkata, ini bukan lagi tentang kita. Ini tentang orang-orang yang belum tahu bahwa dunia yang mereka tinggali punya penjaga. Dan mereka menyepakati satu perjanjian. Jika salah satu dari kita mengkhianati ikatan ini, maka seluruh keluarga kita akan menanggung kutukannya. Tak ada yang bicara, tapi semuanya tahu perjanjian itu adalah harga dari kekuatan yang baru saja mereka bangkitkan. 10 gerbang pertama terbuka. Ketika mereka tidur keesokan harinya, tanah di belakang lapangan terbuka perlahan. Gerbang pertama, yang selama ini tersembunyi di bawah pohon beringin mati, retak sedikit demi sedikit. Bau darah menyebar di udara, dan di kejauhan, mata-mata kuning menyala dari balik kabut. Mereka hanya punya 1 tahun. 1 tahun sebelum dunia di balik gerbang itu mencoba mengambil kembali yang pernah mereka curi, kehidupan. Luka yang terlihat. Matahari tak pernah benar-benar menyinari desa Telaga Tumaun sejak malam perjanjian. Kabut tipis masih menggantung, meski hari sudah siang. Raka duduk di tangga rumah kakeknya, menatap luka di telapak tangannya yang belum juga kering. Tanda merah itu terbakar ketika ia menyentuh air suci dari sumur tua pagi tadi. Tanda itu hidup seperti peringatan yang terus berdenyut. Mereka kini tahu, setiap dari mereka memegang satu kunci gerbang. Tapi tak satu pun tahu siapa yang membawa kunci paling penting, pengorbanan. Dan pengorbanan, seperti yang tertulis di buku tua milik Sela, adalah luka yang tak bisa disembuhkan oleh waktu, hanya oleh penerimaan. Bayu dan Maya. Bayu mulai menjauh dari lingkaran. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di pinggir hutan, membenahi perahu tua milik ayahnya yang sudah almarhum. Hatinya hancur setelah tahu Maya mencintai Ilham diam-diam, meski selama ini Maya tak pernah benar-benar bahagia. Maya mencoba bicara, tapi Bayu selalu menoleh ke arah lain. Ia bukan marah karena cemburu, tapi karena merasa ditipu oleh harapan. Dan saat seseorang kehilangan harapan,
Ia mudah tergelincir dalam bisikan-bisikan hutan yang penuh tipu daya. Panggilan dari sumur. Reva bermimpi melihat seorang perempuan berdiri di depan sumur angker dekat batas desa. Perempuan itu menyisir rambutnya dengan tulang, dan dari mata kirinya menetes darah hitam. Reva mengenali sosok itu, ibunya. Esoknya, ia mengajak Sela dan Dina ke sumur itu. Ketika sampai, suasana berubah mencekam. Langit seperti lebih gelap dari biasanya. Sela mulai membaca mantra pelindung, tapi tanah di sekitar mereka berguncang pelan. Reva berjalan mendekat ke bibir sumur dan tanpa sadar memanggil nama ibunya. Dina menariknya, "Itu bukan ibumu. Itu cermin dari kesedihanmu sendiri." Perselingkuhan yang membekas. Ilham menyendiri di loteng rumah tua. Ia menulis ulang mantra dari buku tua Sela, mencoba mencari tahu cara membuka gerbang kedua. Tapi pikirannya tak bisa lepas dari perasaannya terhadap Reva, yang datang begitu cepat, membakar hasrat, namun meninggalkan jejak luka di antara mereka semua. Ilham tahu hubungannya dengan Reva salah. Maya tidak layak dikhianati seperti itu. Tapi ia juga tahu, dirinya tak sepenuhnya sadar saat itu. Ia merasa ditarik oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gairah. Seolah energi gerbang itu memanipulasi emosi mereka untuk melemahkan pertahanan. Jody dan Lena. Di tengah keretakan itu, hanya Jody dan Lena yang tampak masih tenang. Mereka tak banyak bicara, tapi selalu ada dalam setiap langkah. Lena, yang sempat dirasuki malu penjaga, kini bisa merasakan aura gaib tanpa bantuan mantra. Jody, sebaliknya, justru tak punya bakat spiritual apapun. Tapi ia satu-satunya yang bisa menyentuh simbol pusaran tanpa terbakar. Kita diciptakan berpasangan, kata Lena tiba-tiba suatu malam. Tapi tidak seperti yang kamu pikirkan. Kita pasangan dalam takdir, bukan cinta. Bayangan di kamar Dina. Dina mulai diganggu oleh suara-suara aneh di malam hari. Ia melihat bayangan ibunya di cermin, menangis sambil memegang perut yang membesar. Ketika mendekat, bayangan itu berubah menjadi sosok hitam legam bermata tiga. Setiap kali Dina mencoba tidur, bayangan itu kembali, menyuruhnya mengakui sesuatu. Dina akhirnya jujur pada Sela bahwa ia menyimpan halaman yang ia sobek dari buku tua. Halaman yang menyebutkan, kunci utama hanya bisa muncul saat darah keluarga sendiri dikorbankan. Dan aku menyembunyikan kebenaran karena aku takut. Aku takut kalau ternyata akulah pengorbanannya. Gerbang kedua retak. Seminggu setelah perjanjian, gerbang kedua mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Pagi hari ditemukan ternak mati dengan mata membeku dan lidah hitam. Anak-anak kecil mulai demam tanpa sebab, dan para tetua mulai berhalusinasi, berbicara dengan orang mati. Para sahabat sepakat melakukan ritual penyegel kedua. Tapi kali ini tak semudah sebelumnya. Mereka butuh pemurnian emosi untuk menjaga kekuatan tetap utuh. Dan pemurnian berarti mengakui semua rasa kecewa, pengkhianatan, dan cinta yang belum tuntas. Ritual pemurnian. Di malam bulan separuh, mereka kembali ke lingkaran tanah. Kali ini, masing-masing membawa benda yang melambangkan luka pribadi. Raka membawa separuh kakeknya yang meninggal tanpa sempat memaafkan anaknya. Maya membawa surat yang tak pernah ia kirimkan untuk Ilham. Ilham membawa kalung dari Reva. Reva membawa potret ibunya. Bayu membawa foto masa kecilnya bersama Maya. Dina membawa sobekan halaman kutukan. Sela membawa air mata yang ia simpan dalam botol kecil. Jody membawa bunga hutan yang mekar hanya di tempat kematian. Lena membawa cermin kecil yang retak. Adit hanya membawa tangis. Ia kehilangan ibunya kemarin karena gagal disembuhkan. Ritual dimulai, dan satu persatu luka itu menjadi cahaya, membentuk pusaran energi baru. Tapi ketika sampai ke Dina, cahayanya menjadi hitam. Pengakuan, Dina akhirnya mengakui bahwa ibunya bukan korban. Ia adalah penjaga pertama yang gagal dan mengorbankan anaknya sendiri, adik Dina yang mati muda. Dina, sejak kecil, membawa roh adiknya dalam tubuhnya. Dan karena itu, Dina adalah penghubung. Kalau aku harus mati agar gerbang tertutup, aku rela, katanya. Tapi setelah menghentikannya, tidak harus mati. Din, kita bisa menyembuhkan tanpa mengorbankan. Untuk pertama kalinya, ikatan mereka terasa utuh. Air mata jadi mantra.
Luka jadi jembatan. Energi berubah warna menjadi putih keemasan. Malam tak lagi sepi. Setelah ritual, kabut di desa mulai menipis. Hutan tak lagi mencekam. Tapi semua tahu ini baru awal. Gerbang ketiga akan terbuka saat mereka kehilangan kepercayaan satu sama lain. Raka berdiri di depan mereka semua dan berkata, "Kita tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi kita bisa menjaga masa depan. Untuk keluarga, untuk Telaga Tumaun." Dan dari kejauhan, sesosok anak kecil berlari di antara kabut. Tertawa, lalu menghilang. Titik pecah, hari-hari damai setelah ritual pemurnian hanya berlangsung sebentar. 2 minggu kemudian, Lena melihat mimpi buruk yang terlalu nyata. Gerbang ketiga terbuka. Tidak dengan gemuruh atau ledakan, tapi dengan bisikan lembut seorang anak yang memanggil, "Ibu, bantu aku." Lena terbangun sambil menangis, dan tahu bahwa waktunya tinggal sedikit. Raka, yang kini mulai merasakan tanggung jawab besar sebagai penerus kakeknya, mengumpulkan semua sahabatnya di rumah panggung warisan leluhurnya. Suasana tegang. Tak ada yang menyangka bahwa gerbang ketiga hanya bisa ditutup dengan tumbal cinta sejati. "Apa maksudnya cinta sejati harus dikorbankan?" tanya Bayu dengan nada curiga. Setelah membuka kitab tua dan membaca pelan, hanya rasa yang paling dalam yang mampu memeluk bayangan. Jika diputuskan, maka gerbang akan tertutup selamanya. Pilihan Sela yang selama ini menjadi penuntun mereka, tampak ragu. Ia tahu siapa yang harusnya jadi tumbal cinta, dirinya. Ia menyimpan perasaan untuk Adit sejak mereka remaja. Tapi Adit tak pernah benar-benar tahu, karena Sela memilih menjaga jarak demi menjaga persahabatan. Namun kini, untuk menutup gerbang, perasaannya harus dikorbankan. Bukan dengan kematian, tapi dengan menghapuskan rasa itu selamanya lewat ritual pelepasan roh. Sekali dilakukan, Sela akan lupa perasaannya dan tak bisa lagi mencintai siapapun. Hatinya pun akan menjadi ruang kosong. "Kalau itu yang harus kulakukan demi kita semua, aku rela," katanya dengan mata berkaca-kaca. Tapi Adit menolak. "Bukan kamu yang harus berkorban. Aku yang menciptakan luka. Aku yang harus memperbaikinya." Luka Reva dan Ilham. Di sudut ruangan, Reva dan Ilham tak berani saling tatap. Sejak ritual pemurnian, mereka tak lagi bicara. Hubungan mereka yang sempat panas bagai kobaran api kini tinggal abu yang menyakitkan. Ilham menyadari bahwa perasaan itu tidak murni. Ia seperti dikendalikan sesuatu dari dalam lingkaran. Reva, yang awalnya percaya itu cinta sejati, kini sadar ia hanya pengganti dari rasa kehilangan yang Ilham bawa sejak ibunya meninggal. "Kita harus jujur, Reva. Cinta itu bukan milik kita," kata Ilham dengan lirih. Reva mengangguk. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena kehilangan cinta, melainkan karena menyadari bahwa dirinya layak dicintai dengan tulus, bukan sebagai pelarian. Bayu dan Maya. Bayu duduk di pelataran rumah Sela, ditemani Maya yang diam sejak tadi. Mereka pernah jadi pasangan, sempat hampir bertunangan, tapi kini seperti dua orang asing yang terhubung oleh masa lalu yang retak. "Apa menurutmu, kalau semua ini selesai, kita masih bisa mulai dari awal?" tanya Maya pelan. Bayu tertawa getir. "Aku bahkan gak tahu siapa aku sekarang. Aku bisa mencium bau kematian dari kulit sendiri sejak malam ritual itu. Kamu masih mau mulai sama orang seperti itu?" Maya meraih tangan Bayu. "Aku tidak butuh kamu yang sempurna. Aku butuh kamu yang jujur." Ritual pelepasan. Malam itu, Sela berdiri di tengah lingkaran tanah suci. Semua anggota berdiri mengelilingi dengan lilin putih di tangan. Adit maju ke tengah dan memegang kedua tangan Sela. "Aku tahu kau mencintaiku. Aku tidak pantas mendapatkannya. Tapi jika ini caranya menutup luka dan menyelamatkan kita semua, maka aku ikhlas." Sela mengangguk. Mantra mulai dibaca. Cahaya dari lilin-lilin mulai membesar. Angin berputar pelan, membawa daun-daun kering yang melayang seperti pesan dari leluhur. Ketika ritual selesai, Sela jatuh lemas. Dalam pikirannya, Adit tak lagi ada. Ia tak merasa sedih, juga tak merasa cinta. Kosong. Tapi di tengah kehampaan itu, gerbang ketiga tertutup. Pengkhianatan tak terduga. Namun saat semua merasa lega, Dina jatuh pingsan. Di tubuhnya muncul lambang baru, lambang gerbang keempat. Tidak
ini belum selesai. Bisik Sela yang baru sadar. Bayangan muncul di langit desa, dan tawa bocah kecil terdengar, tapi kali ini penuh kebencian. Adit melihat ke arah Sela dan bertanya, "Apa gerbang keempat ini? Kita hanya tahu ada 3. Karena yang keempat adalah yang diciptakan manusia sendiri. Gerbang akibat kebohongan dan keserakahan. Dan itu berasal dari salah satu dari kita. Bayangan dari masa lalu, setelah ritual pelepasan, keheningan malam tergantikan oleh kegelisahan baru. Dina belum juga sadar. Tubuhnya menggigil hebat, dan simbol gerbang keempat di punggungnya bersinar samar dalam gelap. Raka berusaha memanggil leluhurnya, tapi jawabannya nihil. Mereka akhirnya memutuskan membawa Dina ke rumah tua milik Pak Guntur, seorang dukun sepuh yang dulu membantu kakek Raka. Lelaki tua itu terpaku melihat simbol di tubuh Dina. Ini bukan gerbang dari dunia roh, ini gerbang dari hati manusia. Diciptakan oleh penderitaan, dendam, dan keserakahan. Sela yang kini kehilangan rasa cintanya hanya menatap datar. Siapa di antara kita yang menyimpan dendam sedalam itu hingga menciptakan gerbang baru? Rahasia Dina. Setelah sadar, Dina tidak berkata apapun. Tapi malam berikutnya, ia menulis sesuatu dalam tidur. Sebuah simbol yang mengarah ke tanah kosong di balik sekolah tua tempat mereka dulu sering bermain. Mereka menyusuri lokasi itu dan menemukan ruang bawah tanah yang tertutup oleh akar-akar besar. Di dalamnya, mereka menemukan jurnal tua milik ayah Dina. Ternyata, ayahnya adalah bagian dari kelompok pemuja roh yang dahulu mencoba membuka gerbang keempat demi kekuasaan spiritual. Tapi usahanya gagal, dan ayahnya menghilang secara misterius. Ayahku, dia mengikatkan sebagian rohnya ke tubuhku. Dia ingin aku melanjutkan ritual itu, dan aku hampir menyerah, ucap Dina dengan tangis tertahan. Ternyata, selama ini Dina menyimpan beban keturunan yang tak pernah ia ungkap. Persahabatan terkikis. Hubungan 10 sahabat itu mulai merenggang. Kecurigaan tumbuh. Bayu menuduh Reva menyembunyikan sesuatu, sementara Ilham mulai bertingkah aneh seperti kerasukan. Lena merasa semua mulai retak, dan malam-malam mereka kini dipenuhi pertengkaran kecil. Ini bukan karena roh. Ini karena kita sendiri yang menyimpan terlalu banyak luka dan rahasia, kata Maya pada Sela. Tapi Sela hanya mengangguk tanpa emosi. Kehilangan cintanya membuatnya sulit merasakan simpati. Dalam mimpi, Adit bertemu anak kecil yang menangis. Tapi kali ini bocah itu menampakkan wajah Adit sendiri. Ia sadar gerbang keempat adalah manifestasi dari luka pribadi mereka. Bukan roh luar, tapi roh yang diciptakan oleh mereka sendiri. Bayu dan Reva. Bayu akhirnya mengajak Reva berbicara secara pribadi. Di bawah pohon beringin tua, mereka membuka semua luka. Reva mengaku bahwa ia dulu pernah menolak ritual keluarga yang membuatnya dikucilkan. Ia menyimpan kebencian terhadap siapapun yang percaya pada warisan spiritual. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa melindungi kalian tanpa ikut tradisi. Tapi ternyata, itu justru membuka jalan bagi roh ayah Dina, katanya. Bayu hanya menghela napas. Kita semua punya masa lalu. Tapi kalau kita saling tuduh, kita nggak akan bisa bertahan. Kita ini keluarga, Reva, meskipun bukan darah. Ilham dan luka jiwa. Ilham mulai sering mengurung diri. Ia merasa ada 2 suara dalam kepalanya. Satu menyuruhnya melawan, satu lagi membisikkan kutukan dari masa lalu. Lena mencoba menenangkannya, tapi malam itu Ilham hampir melukai dirinya sendiri. Dalam kesedihannya, Lena memeluk Ilham dan menangis. Kamu nggak sendiri, kita semua hancur. Tapi kalau kita bisa hancur bersama, itu artinya kita bisa sembuh bersama. Akhirnya, Ilham mengaku bahwa ia menyimpan dendam besar pada sang ayah yang menelantarkannya. Dendam itulah yang mengisi kosongan roh gerbang keempat. Dan kini roh itu ingin tumbuh dengan menyerap dendam sahabat-sahabat lainnya. Jalan menuju penutupan. Pak Guntur memberikan solusi terakhir. Gerbang keempat hanya bisa ditutup bukan dengan tumbal, melainkan dengan pengakuan dan pengampunan dari seluruh anggota lingkaran. Mereka harus melakukan ritual pembuka jiwa, mengungkap luka terdalam di hadapan roh, dan saling memaafkan secara jujur. Tapi itu tidak mudah, ujar Raka. Kita harus membuka diri sepenuhnya, dan itu menyakitkan. Lebih baik sakit karena jujur, daripada mati karena menyimpan luka, sahut Dina.
Mereka setuju melakukan ritual pada malam bulan purnama berikutnya. Kali ini bukan untuk menaklukkan roh, tapi untuk menaklukkan diri mereka sendiri. Malam yang menentukan. Malam itu datang dengan angin dingin dan bulan purnama sempurna menggantung di langit. Kesepuluh sahabat berkumpul di tengah lingkaran batu tua di hutan belakang rumah Pak Guntur. Suasana begitu hening hingga helaan napas pun terdengar jelas. Pak Guntur menggambar simbol besar dengan kapur putih, lalu menaburkan bunga kantil dan melati di sekitarnya. Ritual ini bukan untuk memanggil roh, tapi membuka luka kalian sendiri. Jangan bohong, jangan sembunyi. Siapapun yang menutup diri akan membuka gerbang untuk selamanya, ucap Pak Guntur dengan suara tegas. Raka menggenggam tangan Sela. Dina berdiri gemetar di samping Reva. Adit menarik napas panjang. Inilah saatnya. Mereka harus mengungkap rahasia, pengkhianatan, dan dendam yang telah lama mereka simpan. Luka Raka dan pengakuan Sela. Raka membuka suara pertama kali. Waktu kecil, aku menyalahkan ibu karena kematian ayah. Aku pikir dia terlalu sibuk dengan ritual keluarga, terlalu sibuk menyembah leluhur. Aku membenci seluruh tradisi ini, tapi sekarang aku tahu ayah memilih sendiri untuk jadi tumbal, dan ibu hanya ingin melindungi kita. Sela menatapnya. Aku juga punya luka. Aku pernah hampir menggugurkan kandunganku sendiri saat SMA, karena takut kalian tahu. Tapi aku kehilangan bayi itu, dan rasa bersalahnya masih di sini, sampai sekarang. Tangis pecah. Sela memeluk Raka dan berkata, aku takut kamu gak akan pernah menerima aku kalau tahu itu. Raka hanya menjawab, aku tetap di sini, karena aku juga hancur. Reva dan Bayu, kesalahpahaman lama. Reva melangkah ke tengah. Aku membenci Bayu karena dulu waktu SMP, dia membongkar rahasiaku. Tentang aku yang sempat tinggal di panti asuhan. Semua jadi tahu dan aku dipermalukan. Tapi aku nggak pernah tahu kalau kamu cuma mau nolong. Bayu mendekat. Maaf, Reva. Aku cuma mau kamu punya orang tua asuh yang lebih baik. Tapi caraku salah. Aku nggak pernah tahu kamu malu. Reva menunduk. Kebencian itu yang membuatku percaya kalau keluarga cuma beban. Tapi kalian sahabatku, dan kalian juga keluargaku. Luka Maya dan cinta terlarang. Maya berdiri dengan langkah ragu. Aku pernah mencintai Ilham dan juga Sela. Tapi aku tahu keduanya bukan untukku. Aku iri melihat kalian bisa saling mencintai, sementara aku hanya penonton. Aku hampir mengutuk persahabatan ini. Sela menatapnya, terkejut, tapi Maya lanjut, aku cuma ingin kalian tahu, aku bukan musuh. Aku hanya manusia yang terlalu takut sendirian. Ilham memeluk Maya. Kita semua pernah takut, tapi keberanian itu muncul saat kita berhenti pura-pura kuat. Adit dan bayangan diri. Adit mengambil peran terakhir. Aku pernah mencoba bunuh diri. 2 tahun lalu, aku nggak kuat kehilangan ibu. Dan kalian nggak tahu, karena aku nggak pernah bilang. Aku terus pakai topeng lucu, supaya kalian nggak lihat aku hancur. Lena langsung menangis. Kita ada, Dit, kita ada untuk kamu. Adit mengangguk. Sekarang aku tahu, rasa sakit nggak harus dipendam, tapi dibagikan. Itu sebabnya kita ada di sini. Untuk saling sembuhkan. Puncak ritual dan penutupan gerbang. Pak Guntur mulai membacakan mantra. Lingkaran simbol menyala perlahan. Setiap luka yang terucap membuat cahaya di tubuh Dina meredup. Lambat laun, simbol gerbang di punggungnya menghilang seperti kabut pagi. Kalian sudah menaklukkan iblis paling kuat, diri kalian sendiri, ucap Pak Guntur. Angin berhenti, udara terasa hangat. Tidak ada getaran gaib, hanya kedamaian. Dina tersenyum untuk pertama kali dalam sebulan. Ayah sudah pergi, dan aku akhirnya bebas. Sebuah awal yang baru. Keesokan harinya, mereka membersihkan tempat ritual. Tidak ada lagi keanehan. Tidak ada suara bisikan, tidak ada bayangan. Hanya sahabat-sahabat yang saling menatap dengan jujur dan menerima satu sama lain. Kita nggak akan pernah sama seperti dulu, kata Reva. Tapi kita bisa jadi lebih baik dari sebelumnya, jawab Sela. Ilham mengangkat tangan. Bagaimana kalau mulai sekarang, kita buat kelompok terapi? Bukan untuk roh,
tapi untuk jiwa kita sendiri. Tawa mereka pecah, tidak karena lelucon, tapi karena bahagia. Mereka hidup, dan mereka sembuh. Ketenangan yang semu. Setelah ritual penyembuhan malam itu, kehidupan ke-10 sahabat perlahan kembali normal. Mereka kembali ke rutinitas, kuliah, kerja paruh waktu, mengurus keluarga, bahkan bercanda seperti biasa. Namun di balik tawa yang mulai pulih, masih tersisa satu rasa tak selesai. Misteri mengapa kutukan itu datang. Dina merasa tubuhnya sudah ringan, tapi malam-malamnya tetap diselimuti mimpi buruk. Kita udah sembuh, tapi aku rasa belum selesai, kata Dina saat mereka berkumpul di warung kopi langganan. Raka menatapnya. Kamu mimpi lagi? Dina mengangguk. Tiap malam, tapi kali ini bukan ayah, tapi sesosok perempuan, matanya putih, rambutnya panjang, dan dia berdiri di tengah sawah. Perempuan di sawah. Ilham, yang mulai rajin membaca jurnal supranatural sejak kejadian bulan lalu, membuka catatannya. Aku pernah baca tentang arwah penjaga tanah. Dia muncul ketika suatu tempat dilupakan atau dilanggar janjinya. Bayu menimpali, maksudnya ada tempat yang belum kita kembalikan. Pak Guntur, yang dihubungi lewat telepon, membenarkan. Ritual kalian hanya menyembuhkan luka pribadi. Tapi tanah tempat kalian melakukan praktik dulu, ritual masa kecil itu masih menyimpan jejak. Dan jejak itu akan bangkit jika tidak ditebus. Raka berdiri. Sawah belakang desa Nyai Surti, disitulah kita main pemanggilan pertama kali waktu SD. Ingat? Semua terdiam. Ya, ritual iseng 10 tahun lalu itu, yang mereka kira hanya permainan, ternyata menjadi awal semuanya. Perjalanan kembali. Mereka memutuskan kembali ke desa tempat Nyai Surti tinggal, sebuah wilayah di kaki Gunung Halimun. Desa itu sudah hampir ditinggalkan. Rumah-rumah rapuh, pohon-pohon kering, dan udara dipenuhi kabut. Mereka disambut oleh Sarto, cucu Nyai Surti, yang kini menjadi kepala dusun. Desa ini berubah sejak kalian datang dulu. Sejak kalian main di sawah itu, satu persatu warga hilang. Kadang kembali dengan mata kosong, kadang nggak kembali sama sekali. Lena gemetar. Kita nggak pernah tahu dampaknya separah ini. Maka itu kalian harus menyelesaikannya. Tapi tidak dengan kekuatan, melainkan pengakuan dan penghormatan. Jelas Sarto. Pengakuan yang terlambat. Mereka kembali ke tengah sawah, tempat ritual dulu dilakukan. Sebuah batu nisan kecil, tak bernama, berada di bawah pohon jati tua. Sarto menjelaskan, itu nisan Nyai Lilis, perempuan muda yang bunuh diri karena dituduh membawa sial ke desa. Kalian membuka kembali rasa sakitnya, dan dia menempel pada yang paling rapuh. Dina? Dina menatap nisan itu. Aku akan bicara padanya. Dengan ritual sederhana, bunga 7 rupa dan lilin putih, Dina berdiri di depan nisan. Nyai Lilis, aku nggak tahu kalau waktu kecil aku dan teman-temanku telah mengganggu. Kami bodoh, kami salah, dan aku datang bukan untuk mengusirmu, tapi meminta maaf. Kami ingin kamu tenang. Angin berhenti, lalu suara lirih terdengar. Apakah kalian benar-benar bersaudara, atau hanya teman saat butuh saja? Ujian persaudaraan. Tiba-tiba tanah di bawah mereka merekah. Sosok perempuan dengan mata putih bangkit dari nisan. Tapi dia tidak menyerang, melainkan melemparkan bayangan masing-masing ke udara. Rahasia yang belum pernah mereka ucapkan bahkan di ritual sebelumnya. Maya melihat dirinya mencuri uang tabungan ibunya demi beli tiket konser. Reva melihat dirinya pernah berharap salah satu sahabatnya gagal hanya agar dia merasa lebih baik. Ilham melihat tangis adiknya yang tak pernah dia hibur. Dina melihat wajah ibunya yang memohon agar tidak menuruti ajakan gaib. Kalian hanya bisa menyelamatkan jiwa ini jika kalian saling memaafkan. Bukan karena ritual, tapi karena cinta sejati di antara kalian. Suara Nyai Lilis bergema. Satu persatu membuka diri. Mereka saling menatap. Tak ada pilihan. Reva memulai. Aku pernah iri sama Sela, karena kamu kelihatan kuat. Tapi aku sadar, kamu juga rapuh. Maafkan aku. Maya menyusul. Aku pernah mencuri, dan gak pernah bilang. Karena aku takut kalian pergi. Ilham menunduk. Aku sering pura-pura gak dengar saat adikku nangis. Karena aku gak tahu harus ngapain. Satu persatu,
Mereka membuka luka baru yang tidak tersentuh sebelumnya. Bukan yang besar, tapi yang diam-diam merusak. Kutukan yang luruh. Semakin banyak mereka berbicara, semakin tenang angin berhembus. Sosok Nei Lilis tak lagi menakutkan. Kini ia tampak seperti perempuan muda biasa, berdiri dengan gaun putih sederhana dan tatapan damai. Terima kasih. Kini aku tahu, ada cinta bahkan dalam kejujuran yang pahit. Pergilah, dan jangan lupakan tempat ini. Datanglah tiap tahun. Bawa bunga, bawa doa. Dia perlahan menghilang dalam kabut. Nisan itu bersinar sebentar, lalu kembali biasa. Tanah menutup kembali, dan keheningan berubah menjadi kelegaan. Menetaskan ikrar baru. Malam itu mereka tidur di rumah Sarto, tapi tidak dengan rasa takut, melainkan rasa syukur. Esok paginya, mereka duduk melingkar di bawah pohon besar desa, menulis surat untuk diri mereka di masa depan. Aku berjanji untuk jujur. Pada diri sendiri dan pada kalian, tulis Adit. Aku berjanji untuk datang ke desa ini setiap tahun, tulis Sela. Aku berjanji untuk tidak pernah membiarkan luka tumbuh tanpa teman, tulis Dina. Pulang dan hidup yang baru. Kembali ke kota, mereka membawa pengalaman yang mengubah segalanya. Raka memutuskan mengambil kuliah psikologi. Reva memulai podcast tentang trauma dan keluarga. Ilham mulai menjadi sukarelawan untuk anak-anak. Dina menulis buku tentang perjalanan mereka. Meski mereka tetap menghadapi hidup yang tidak mudah, mereka tidak lagi sendirian. Mereka kini punya ikatan yang tak bisa diputus oleh waktu atau jarak. Dan tiap tahun, mereka kembali ke desa Nyai Surti. Membawa bunga, membawa tawa, membawa kejujuran. Sumpah persaudaraan. Di akhir tahun, mereka berkumpul untuk membuat simbol baru. Di pergelangan tangan kiri mereka, diukir tato kecil, lingkaran dengan 10 titik. Ini bukan sekadar tanda. Ini sumpah. Kita bukan hanya sahabat, tapi keluarga yang kita pilih sendiri, kata Bayu. Dan ketika malam turun, mereka menatap bintang. Bukan mencari tanda gaib, tapi mengingat bahwa bahkan luka terdalam bisa sembuh jika dibalut oleh cinta, keberanian, dan persaudaraan sejati. Panggilan dari masa lalu. 1 tahun telah berlalu sejak kutukan Nei Lilis berakhir. Desa di kaki Gunung Halimun mulai hidup kembali, dan ke-10 sahabat kini menjalani hidup dengan tujuan baru. Tapi ketika Sarto mengirimkan foto sebuah batu nisan baru yang muncul di tengah sawah lama, hati mereka kembali diguncang. Ini bukan nisan Nei Lilis. Ini baru, tapi muncul di tempat yang sama, ujar Sarto melalui panggilan video. Raka mengernyit. Apakah mungkin ada entitas lain yang muncul setelah kita pergi? Mungkin kita hanya membuka satu lapisan dari banyak luka lama, kata Ilham, menatap layar dengan cemas. Mereka sepakat untuk kembali ke desa dalam waktu seminggu, tepat saat bulan purnama. Mereka tahu, jika ini adalah babak baru, mereka harus hadapi bersama. Kedatangan dan pertanda. Saat tiba di desa, suasana berbeda. Tidak ada angin, tidak ada suara burung, dan kabut lebih tebal dari sebelumnya. Sarto menjemput mereka dengan wajah serius. Beberapa anak desa mulai mengigau di malam hari. Mereka menyebut nama-nama kalian, padahal tak ada yang pernah bertemu langsung. Di tengah perjalanan menuju rumah Nyai Surti yang kini menjadi tempat meditasi warga, mereka melihat anak kecil berdiri diam di sawah, menatap langit. Ketika ditanya, anak itu hanya berkata, "Dia belum pergi. Yang kalian bantu cuma satu." Maya menggenggam tangan Reva. Kita harus cari tahu siapa dia sebenarnya. Penelusuran di perpustakaan lama. Sarto membawa mereka ke perpustakaan kecil di desa. Di antara rak-rak berdebu, mereka menemukan catatan harian Nyai Surti. Di dalamnya, terdapat tulisan tentang 4 roh yang tertinggal di tanah desa. Lilis, Rawa, Jati, dan Guntur. Lilis adalah yang paling dulu dikenal karena kematiannya tragis. Tapi Rawa adalah yang paling berbahaya. Roh dari anak laki-laki berusia 10 tahun yang tenggelam saat ikut ritual permainan air. Namanya Jaka, kata Lena lirih. Aku ingat dulu kita pernah main di kolam tua, dan ada anak yang ikut tapi kita tak pernah kenal siapa. Bayu menambahkan, aku pikir dia hanya anak desa yang numpang main. Tapi ternyata dia tak pernah kembali. Jejak Jaka. Mereka mendatangi kolam tua yang kini tertutup tanaman liar. Saat malam tiba,
Airnya tampak berkilau aneh di bawah sinar bulan. Dina mendekat dan tiba-tiba mendengar suara tawa kecil dari bawah air. "Jaka, apakah kamu di sana?" bisik Dina. Bayangan muncul, membentuk wajah anak laki-laki dengan mata kosong dan kulit pucat. "Kenapa kalian tinggalin aku? Kalian janji mau main terus?" Sela mulai menangis. "Kita nggak tahu kamu ikut. Kita masih kecil dan bodoh." Air bergolak. "Kalian tumbuh, aku tenggelam. Kalian ketawa, aku diam. Kalian hidup, aku di sini." Ritual pengakuan. Sarto mempersiapkan ritual air di tepi kolam. Kali ini, bukan pengusiran, tapi pelunasan janji. Mereka membawa mainan masa kecil dan masing-masing menulis surat untuk Jaka. "Dear Jaka, maaf karena kami tidak menyadari kehilanganmu. Kamu sahabat kecil yang kami abaikan. Tapi malam ini, kami datang kembali untuk menepati janji." Tulis Raka. Satu persatu surat dibakar, abunya dilempar ke kolam. Sosok Jaka muncul perlahan, kini lebih tenang, meski masih menangis. "Aku ingin ikut, tapi bukan untuk membalas. Aku cuma mau diingat. Pelukan untuk jiwa yang terluka." Dina melangkah ke depan dan memeluk bayangan Jaka. Ia tahu, bukan kekuatan, bukan mantra, tapi kasih yang bisa menyembuhkan. "Mulai malam ini, kamu akan selalu jadi bagian dari kita. Di hati dan di ingatan." Sosok Jaka mulai memudar. Air kolam menjadi tenang, memantulkan cahaya bulan purnama yang kini bersinar cerah. Sebelum menghilang sepenuhnya, Jaka tersenyum. "Terima kasih kakak-kakak. Penebusan dan penerimaan." Keesokan harinya, mereka menanam pohon mangga di tepi kolam sebagai tanda ingatan untuk Jaka. Di bawahnya, ditanam juga kapsul waktu berisi surat-surat mereka dan mainan kecil. Sebuah papan ditulis, "Untuk Jaka, sahabat kecil kami yang tak pernah terlupa." Ilham menatap kolam. "Kadang, luka masa lalu kita bukan karena kita jahat, tapi karena kita lalai. Dan lalai itu juga bisa melukai." Maya menambahkan, "Tapi malam ini, kita belajar tidak ada luka yang tak bisa disembuhkan jika kita punya keberanian untuk menghadapinya." Ikatan yang makin kuat. Sepulang dari desa, mereka kembali membawa kenangan dan luka yang telah dipulihkan. Podcast Reva kini membahas isu kehilangan dan pengampunan. Dina mengisi kelas menulis tentang trauma masa kecil. Bayu mulai membuat film dokumenter tentang Roro lokal dan penyembuhan spiritual. Lingkaran persahabatan mereka semakin kuat, bukan karena mereka tidak pernah saling melukai, tapi karena mereka tidak pernah berhenti saling memeluk. Dan setiap tahun, 2 kali setahun kini, mereka kembali ke desa, menyapa Nyai Lilis, menabur bunga untuk Jaka, dan mengingat bahwa setiap jiwa, sekecil apapun, berhak untuk dikenang. Panggilan yang tak diundang. Beberapa bulan setelah ritual di Gunung Halimun, para sahabat kembali ke kehidupan masing-masing. Namun, saat Raka menerima undangan untuk menghadiri festival panen di kawasan kebun teh Malabar, sebuah firasat buruk muncul. Undangan itu datang dari seseorang bernama Pak Arman, yang mengaku sebagai pengurus lama yang menemukan nama Raka dari buku catatan leluhurnya. Katanya, keluargamu pernah tinggal di sana. Ada ritual tua yang harus dilanjutkan, ujar Raka saat mereka berkumpul membahasnya. Ilham mengangguk, "Kalau ini menyangkut leluhurmu, bisa jadi ini lebih dalam dari yang kita pikir." Meski penuh keraguan, mereka sepakat pergi. Sebuah keputusan yang membawa mereka ke pengalaman paling mengerikan dari semua yang pernah mereka alami. Aroma dari masa silam. Kebun teh Malabar diselimuti kabut saat mereka tiba. Udara dingin menyentuh kulit, dan aroma melati aneh tercium di sepanjang jalan menuju rumah tua penginapan yang disediakan. Pak Arman, pria sepuh dengan wajah keras dan tatapan kosong, menyambut mereka. "Malam ini, kita akan menghidupkan kembali nyanyian panen. Tapi sebelum itu, kalian harus membersihkan diri di mata air tua di belakang perkebunan." Reva merasa ngeri. Seperti ritual penyucian? Kenapa terasa seperti upacara kuno? Maya berbisik, "Aku dengar kebun ini dulu tempat menghilangnya beberapa pemuda. Mereka datang untuk festival, tapi tak pernah pulang." Mata air dan bayangan. Di mata air, suasana begitu sunyi hingga detak jantung pun terdengar. Saat setelah membasuh wajahnya,
Ia melihat bayangan perempuan berambut panjang di permukaan air. Itu bukan bayangan kita, bisik Lena ketakutan. Mereka cepat kembali ke penginapan, namun perasaan tak nyaman terus mengintai. Di malam hari, nyanyian lirih terdengar dari arah kebun teh, seperti suara wanita bersenandung tanpa jeda. Ilham merekam suara itu. Ketika diputar ulang, terdengar bisikan, "Kembalikan apa yang kalian ambil." Leluhur yang terlupa. Dalam buku catatan tua di rumah Pak Arman, mereka menemukan bahwa leluhur Raka pernah menjadi penjaga ritual pemanenan arwah. Ritual ini bukan sekadar simbolik, tapi nyata, mengantar roh-roh yang terikat pada tanaman teh kembali ke alamnya. Setiap panen, jiwa-jiwa yang tertahan ikut dipetik. Tapi jika ritual tak dilakukan, mereka tetap tinggal dan menuntut, kata Pak Arman. Raka merasa bersalah. Berarti ini tanggung jawab keluargaku. Aku harus menebusnya. Penanaman jiwa, mereka diminta melakukan ritual malam itu, menanam teh dengan darah sebagai simbol ikatan antara manusia dan arwah. Tapi saat darah Raka menetes ke tanah bergetar, dan dari balik semak teh, muncul wajah-wajah samar penuh luka. Kalian mengambil musim kami. Kini, kami ambil giliran, ujar sosok perempuan yang muncul paling depan. Wajahnya hancur separuh. Maya menggenggam tangan Raka. Ini bukan tentang satu kesalahan. Ini warisan luka. Sarto melafalkan doa-doa dari kitab tua yang diberikan Pak Arman. Cahaya mulai menyelimuti area sekitar. Konfrontasi terakhir. Ritual berubah menjadi pertempuran antara Roro Luka dan cahaya pengampunan. Lena, yang diam-diam menyimpan segenggam daun teh dari kunjungan sebelumnya, memutuskan mengembalikannya. Aku mencuri ini. Aku pikir hanya untuk kenang-kenangan. Tapi aku salah. Daun teh itu ditaburkan ke tanah, dan tanah menyala. Sosok-sosok mulai memudar. Tapi satu roh, yang tertinggal, menatap tajam ke arah Bayu. Kamu, cucu dari orang yang membakar pabrik teh. Kamu mewarisi kesalahan api. Bayu menjatuhkan kamera dokumenternya. Aku akan ceritakan kisah kalian. Bukan untuk sensasi, tapi untuk kebenaran. Damai yang tertunda. Setelah ritual, langit mulai cerah. Kebun teh berubah menjadi ladang tenang. Tapi Pak Arman memperingatkan, ini bukan akhir. Ritual akan kembali setiap 7 musim. Kalian harus datang kembali. Mereka setuju untuk menjadikan ini warisan, menjaga agar luka tak kembali menganga. Reva membuat episode podcast khusus berjudul Nyanyian yang Terkubur di Daun Teh. Dina menulis puisi tentang perempuan hancur separuh wajahnya. Lena menyumbangkan hasil karya lukisannya sebagai instalasi di pameran horor spiritual. Janji kepada Malabar. Sebelum pulang, mereka duduk di bukit teh, menatap matahari terbit. Raka menggenggam tanah di tangannya. Setiap tanah menyimpan cerita. Tapi bukan untuk dilupakan, melainkan dirawat. Sarto menambahkan, kita tak hanya selamat dari hal gaib. Kita belajar bahwa masa lalu dan masa depan terikat oleh keberanian untuk mengingat. Dan saat mereka melangkah kembali ke mobil, angin membawa suara nyanyian terakhir. Bukan suara menyeramkan, tapi lembut, seperti ucapan terima kasih dari jiwa-jiwa yang akhirnya diterima. Bisikan dari langit. Setelah pengalaman di kebun teh Malabar, para sahabat berusaha menjaga jarak dari hal-hal supranatural. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Bayu menerima surat misterius berisi koordinat lokasi di kawasan Lembah Wana, Kalimantan Tengah. Di dalam surat itu terdapat selai rambut dan tulisan tangan. Kembalikan yang tergantung. Ini bukan surat biasa, ujar Bayu sambil menunjukkan peta yang tergambar kasar. Ada simbol daya kuno di ujungnya. Sarto, yang punya sedikit pengetahuan tentang simbol-simbol etnik, membenarkan. Itu simbol pohon jiwa. Biasanya digunakan untuk menggambarkan jalur arwah ke langit. Mereka pun memutuskan untuk berangkat. Kali ini, bukan karena penasaran, tapi karena takut apa yang terjadi jika mereka mengabaikan panggilan itu. Lembah yang tidak tercatat. Perjalanan ke Lembah Wana memakan waktu 3 hari. Mereka harus berjalan kaki melewati hutan rimba dan sungai dalam. Warga lokal menolak mengantar mereka, menyebut lembah itu sebagai hutan yang menggantung kesalahan. Setibanya di sana, mereka menemukan deretan pohon besar dengan benda-benda menggantung di atasnya. Boneka, rambut manusia,
potongan pakaian, dan di tengahnya sebuah batu besar dengan ukiran wajah-wajah menjerit. Ini pemakaman gantung, tapi bukan milik suku Dayak biasa, ujar Ilham sambil memeriksa sekeliling. Reva merasakan hawa dingin menusuk tulang. Aku dengar lembah ini tempat para pengkhianat diasingkan dan dikutuk. Bangkitnya kutukan. Malam pertama mereka disambut hujan deras. Saat api unggun hampir padam, terdengar suara seperti rantai beradu dan suara tangisan anak kecil. Reva menjerit saat melihat sesosok bayangan tergantung di atas tenda mereka. Itu bukan boneka. Itu tubuh. Bayu menerobos hujan mengejar bayangan itu, tapi malah menemukan sebuah altar kecil dengan tengkorak dan sesajen yang masih segar. Di atasnya tertulis, "Satu harus kembali, satu harus tetap." Mereka menginginkan pengorbanan, ujar Maya, pucat. Kalau tidak, mereka akan mengambilnya sendiri. Perjanjian darah. Di siang hari, mereka menemukan rumah kayu tua yang setengah runtuh, penuh dengan jimat dan mantra kuno. Di sana, mereka menemukan buku harian milik seorang pria Belanda bernama Dirk van Loon yang hidup di abad ke-19. Dirk mempelajari sihir Dayak dan mencoba mengurung arwah orang-orang yang dibuang agar kekuatan mereka bisa dia manfaatkan. Kata Dina membaca catatan itu, tapi dia gagal. Arwah-arwah itu menggantung dirinya. Reva menunjuk satu halaman yang menampilkan gambar 10 manusia dengan tanda silang merah. Itu kita. Ini sudah ditakdirkan. Upacara mengganti bayangan. Mereka memutuskan melakukan ritual yang disebutkan dalam buku, mengganti bayangan. Ritual ini membutuhkan seseorang untuk menggantungkan bayangannya, sebuah representasi dari jiwa yang menyesal, agar arwah tidak lagi mengikuti mereka. Setelah menyumbangkan boneka masa kecilnya, yang selalu ia bawa, boneka ini tahu semua kesalahanku. Aku siap menggantung bayanganku. Saat boneka itu tergantung di pohon jiwa, angin berhenti dan suasana menjadi hening. Tapi kemudian, ranting patah dan boneka itu jatuh. Bayangan tidak cukup. Mereka menginginkan kebenaran, ucap Pak Arman yang tiba-tiba muncul, entah dari mana. Luka yang diwariskan. Pak Arman mengaku sebagai keturunan penjaga hutan Lembah Wana. Ia menyatakan bahwa salah satu dari mereka memiliki darah Dirk van Loon. Bayu terdiam. "Kakekku dari pihak ibu memang Belanda," bisiknya. "Apa mungkin?" Pak Arman menyerahkan pisau berukir. Darahnya harus menyatu dengan tanah, bukan untuk mati, tapi untuk mengikat perjanjian baru. Bayu melukai tangannya dan meneteskan darah ke batu, wajah menjerit. Tiba-tiba, batu itu retak, dan dari dalamnya keluar kabut hitam yang membentuk sosok tinggi besar. Pertarungan bayangan. Sosok itu mengutuk Bayu dalam bahasa yang tak dimengerti dan mulai menyerap cahaya di sekitarnya. Sarto membaca mantra dari buku Dirk, mencoba mengusir entitas itu. Lena membakar jimat-jimat dan menaburkan abu di sekeliling. Reva memutar rekaman tangisan anak-anak dari malam sebelumnya. Suara mereka itu kunci, ujar Maya. Mereka butuh didengarkan. Dina memainkan lagu lama Dayak dari ponselnya. Perlahan, kabut hitam menyusut dan sosok itu lenyap. Perjanjian baru. Setelah kejadian itu, mereka menanam pohon baru di tengah lembah, dengan lambang pohon jiwa dan tanda tangan semua sahabat. Pak Arman berkata, "Lembah ini akan tetap menyimpan luka, tapi kalian telah mengubah nasibnya." Bayu menulis dokumenter berjudul Hutan yang Menggantung Kebenaran. Maya menyumbangkan ilustrasi bayangan kepada Museum Etnografi Lokal. Setelah akhirnya berdamai dengan masa lalunya, ia mengirim surat kepada ibunya yang lama ia tinggalkan. "Aku sudah menggantung bayanganku. Sekarang aku mau pulang." Jalan pulang. Saat mereka berjalan keluar dari lembah, satu persatu pohon yang sebelumnya mati mulai tumbuh tunas. Langit cerah untuk pertama kalinya dalam seminggu. Reva berkata pelan, "Kadang, untuk menyembuhkan luka, kita harus menatapnya, bukan menghindarinya." Ilham mengangguk, dan memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan rantai yang menggantung di hati kita. Saat mobil mereka melaju meninggalkan hutan, suara rantai terakhir terdengar lepas dari pohon tertua di lembah. "Bebas," pesan dalam mimpi. Setelah kepergian mereka dari Lembah Wana, para sahabat mencoba kembali ke kehidupan normal.
Namun malam-malam Bayu selalu diisi mimpi aneh. Seorang wanita dengan jubah putih berdiri di tebing berkabut, menunjuk ke arah langit sambil berkata, "Buka pintu ketiga." Mungkin ini hanya sisa trauma, ujar Reva ketika Bayu menceritakan mimpinya. Namun, ketika Lena mulai mengalami mimpi yang sama, semua mulai merasa itu bukan kebetulan. Ilham melakukan pencarian tentang pintu ketiga dan menemukan referensi dalam naskah kuno Minahasa tentang bukit yang dipercaya sebagai titik pertemuan antara dunia manusia, roh leluhur, dan yang gaib. Namanya Bukit Langit. Kembali ke timur. Bukit Langit terletak di pedalaman Sulawesi Utara. Dengan bantuan Dina yang mengenal beberapa peneliti lokal, mereka melakukan perjalanan selama 5 hari melalui jalur darat dan sungai. Saat tiba, mereka disambut kepala suku setempat, Omatia, seorang wanita tua dengan tatapan tajam namun penuh wibawa. "Sudah lama kami menunggu generasi penebus," katanya tanpa menjelaskan lebih jauh. Di tengah malam, Omatia memberikan mereka sebuah peta kuno dan peringatan. "Jika kalian membuka pintu ketiga tanpa membawa pemurni, kalian akan masuk tanpa bisa keluar." Ritual pemurnian. Sebelum naik ke bukit, mereka diwajibkan mengikuti ritual pemurnian. Sela yang sensitif secara spiritual mengalami kejang saat air suci disiram ke kepalanya. Ia berteriak menyebut nama seorang wanita, Karina, nama yang tak dikenal oleh kelompok mereka. Setelah tenang, Sela mengaku sering bermimpi menjadi orang lain. Seorang wanita muda yang dikhianati dan dikubur hidup-hidup di bukit itu. Semua mulai yakin bahwa Karina adalah roh yang ingin membimbing mereka. Omatia menyerahkan sebuah batu hitam kecil kepada Bayu. "Ini batu pemurni. Siapapun yang membawanya akan menjadi cermin pintu ketiga. Tapi hanya satu yang bisa membawanya." 3 gerbang bukit. Pendakian ke Bukit Langit melewati 3 gerbang alami. Pertama, hutan bambu yang berbisik. Kedua, air terjun yang mengalir ke atas. Dan terakhir, padang rumput yang selalu tertutup kabut. Di setiap gerbang, mereka harus melepaskan sesuatu. Di hutan bambu, Lena membakar buku hariannya. Di air terjun, Sarto melemparkan kalung peninggalan ayahnya. Dan di padang kabut, Maya meninggalkan lukisan bayangan terakhirnya. Ketika mereka tiba di puncak, langit berubah ungu. Di hadapan mereka, sebuah batu besar dengan 3 lubang menganga. Pintu pertama, masa lalu, pintu kedua, masa kini, dan pintu ketiga yang tak terlihat. Membuka pintu ketiga, Bayu membawa batu pemurni, memasukkan tangannya ke lubang pintu ketiga. Tiba-tiba tubuhnya tersedot cahaya, dan ia menghilang dari pandangan. Di dalam dunia yang tak terdefinisi itu, Bayu melihat versi dirinya yang lain, lebih muda, penuh dendam, dan haus kekuasaan. Sosok itu mencoba menukar tempat dengannya. "Aku adalah bayangan dari putusanmu yang tidak kau ambil," kata sosok itu. Namun Bayu menolak. Ia memegang batu pemurni dan berkata, "Aku menerima semua pilihanku. Aku tidak ingin menjadi kau." Dengan itu, sosok bayangan lenyap. Bayu terhempas kembali ke dunia nyata. Harga dari penerimaan. Namun, tak semua kembali seperti semula. Reva jatuh pingsan. Tubuhnya mulai diselimuti akar-akar kecil. Omatia menggeleng. Dia membawa beban dari Karina. Dina membaca doa dari kitab kuno, sementara Ilham menaburkan abu pemurnian. Akhirnya, akar-akar itu layu, dan Reva sadar kembali. Ia menangis, merasa seperti baru lahir. Mereka semua kini menyadari, pintu ketiga bukan hanya tentang roh atau dunia lain, tapi tentang menghadap diri sendiri, dan melepaskan semua yang tak perlu dibawa. 10 menjadi 1. Mereka turun dari bukit dengan langkah ringan. Tidak ada yang berbicara, tapi semua tahu, sesuatu telah berubah dalam diri masing-masing. Sarto yang dulu sinis kini lebih terbuka. Maya memutuskan untuk berhenti menggambar bayangan, dan mulai melukis cahaya. Lena menulis puisi pertama untuk ayahnya. Bayu, yang memimpin mereka selama ini, kini lebih banyak diam, namun sorot matanya lebih damai. Ia tahu, setiap perjalanan mereka bukan hanya untuk melawan dunia gaib, tapi untuk menemukan kembali siapa mereka sebenarnya. Catatan terakhir. Beberapa bulan kemudian, Bayu menerbitkan sebuah buku, Pintu Ketiga 10 Sahabat dan Jejak Gaib di Nusantara. Buku itu menjadi viral,
bukan karena sensasi, tapi karena kejujuran dan makna di balik kisah-kisah mereka. Di akhir buku, ia menulis, "Kami bukan pemburu hantu, kami pemburu diri kami yang hilang." Reva mulai membuka kelas meditasi dan pemulihan trauma. Ilham dan Sarto membuat podcast spiritual. Maya dan Dina membuka galeri seni spiritual di Jogja. Dan di ruang tamu rumah Sela, tergantung satu lukisan. 10 bayangan berjalan ke arah cahaya. Tangan mereka saling menggenggam. Penutup tanpa akhir. Kini mereka tak lagi takut pada suara rantai, mimpi aneh, atau bisikan malam. Karena mereka tahu, setiap manusia membawa pintunya sendiri. Dan saat waktunya tiba, semua harus berani membukanya. Di langit malam, ketika bintang membentuk pola seperti batu jiwa, Lena berkata lirih, "Kalau nanti ada pintu keempat, kita siap, kan?" Bayu tersenyum, "Kita selalu siap, karena kita tak pernah berjalan sendirian."